Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Aulia Pratikna, mahasiswa Gizi UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit pemaparan mengenai apa sih sindrom nefrotik itu, bagaimana gejala dari sindrom nefrotik, cara pencegahannya, serta peraturan makan yang sesuai dengan penderitaan sindrom nefrotik. Berikut pemaparan videonya. Di kalangan masyarakat, sindrom nefrotik sering disebut dengan penyakit ginjal bocor. Sebenarnya apa sih penyebab dari sindrom nefrotik itu? Jadi, sindrom nefrotik disebabkan karena adanya kerusakan di bagian ginjal, yaitu glomerulus, di mana pada orang sehat glomerulus difungsi sebagai penyaring darah atau kotoran. Namun, pada kasus ini, pada penyakit sindrom nefrotik, glomerulus tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga protein yang harusnya ada di dalam darah ikut larut dalam urin. Jenis protein yang larut dalam urin yaitu albumin. Jadi tidak heran saat pengecekan di data laboratorium, kadar albumin pasien sindrom nefrotik pasti rendah. Nah, bagaimana sih cara mengetahui gejala dan tanda dari sindrom nefrotik pada anak? Nah, yang pertama yaitu frekuensi kencing anak jarang. Ketika anak buang air kecil, anak merasa kesakitan, serta warna dari urin anak keruh dan berbuih. Nah, kemudian tanda selanjutnya yaitu ada pembengkakan di bagian tubuh, yaitu bagian wajah, kemudian perut membesar, serta ada pembengkakan juga di bagian kaki. Tanda selanjutnya yaitu anak mengalami demam, serta adanya penurunan nafsu makan disebabkan karena mual dan muntah. Ketika anak sering merasa kesakitan saat buang air besar, segera pergi ke dokter untuk mengetahui penyebabnya serta dapat mendapatkan pengobatan yang tepat oleh dokter. Jadi apa sih penyebab dari sindrom nefrotik pada anak? Salah satunya yaitu pola makan yang tidak benar, seperti anak sering mengonsumsi jajanan yang tidak bernutrisi atau snack-snack yang kandungan gizinya sedikit. Jadi, anak yang sering mengonsumsi jajanan yang rendah akan gizi ini akan meninggalkan sampah di dalam tubuh, sehingga ginjal akan bekerja lebih keras untuk membersihkan sampah-sampah tersebut dalam tubuh, sehingga lama-kelamaan akan menyebabkan kerusakan ginjal yang bisa menyebabkan tadi sindrom nefrotik. Pola makan yang salah lainnya seperti anak sering mengonsumsi permen, kemudian sering mengonsumsi minuman bersoda, ini juga memicu timbulnya penyakit dari sindrom nefrotik. Kemudian ada juga riwayat keluarga yang memiliki sindrom nefrotik sehingga menurun ke anaknya. Walaupun sebenarnya penyebab utama dari sindrom nefrotik pada anak lebih ke pola konsumsi anak yang salah tadi. Jadi bagaimana sih cara pencegahan dari sindrom nefrotik pada anak? Yang pertama yaitu butuh pengawasan dari orang tua mengenai asupan makan yang dikonsumsi oleh anak. Apabila anak sudah memasuki masa sekolah, sebaiknya orang tua memberikan bekal dari rumah sehingga makanan yang dibawa sudah terjaga higien dan sanitasinya. Pencegahan lainnya yaitu memberikan edukasi kepada anak mengenai makanan yang tidak boleh dikonsumsi, seperti makanan snack, permen. Nah, bukan seperti itu harusnya dihindari pada anak yang masih kecil. Dan sebisa mungkin orang tua tidak memberikan makanan cepat saji atau makanan berkali seperti sarden, kemudian daging yang sudah diawetkan pada anak. Hal ini menyebabkan kerja ginjal semakin berat karena adanya bahan pengawet dari makanan tersebut. Dari aspek gizi, sindrom nefrotik dapat diatasi dengan cara pemilihan makanan, yaitu prinsip dietnya dengan pemberian protein cukup serta rendah garam. Tujuan dari intervensi gizi dari sindrom nefrotik yang pertama, menggantikan protein yang larut dalam urin, terutama albumin, kemudian mengurangi udem, yaitu adanya pembengkakan cairan di bagian wajah, perut, serta kaki, serta menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kemudian mengontrol hipertensi, serta mencegah komplikasi dari penyakit sindrom nefrotik. Pengaturan diet sindrom nefrotik pada anak yaitu pada presentase karbohidrat cukup, yaitu sesuai dengan umur dan berat badan anak, sekitar 75-100 kilokalori per kilo berat badan anak. Hal ini untuk menunjang pertumbuhan si anak.
Untuk kebutuhan protein pada anak dengan penyakit sindroma nefrotik yaitu diberikan 2 gram per kilo berat badan ditambah dengan jumlah protein yang larut dalam urin. Tidak disarankan untuk memberikan diet rendah protein karena akan memperberat kerja ginjal. Sebaliknya juga tidak disarankan untuk memberikan diet rendah protein karena protein pada anak berfungsi sebagai zat pembangun. Ketika memberikan diet rendah protein, ini akan mengganggu proses pertumbuhan pada anak. Untuk kebutuhan lemak pada anak dengan sindroma nefrotik cukup yaitu 20-25% dari total kebutuhan energi. Disarankan pemilihan lemak yaitu lemak tidak jenuh serta pembatasan lemak jenuh. Kemudian untuk kebutuhan karbohidrat yaitu cukup 60-70% dari total kebutuhan energi. Disarankan dengan pemilihan karbohidrat kompleks seperti roti gandum, oat, sereal, dan ubi-ubian seperti itu. Kemudian untuk asupan natrium atau garam yaitu sesuai dengan kondisi keparahan UDEM pada anak. Normal yaitu 3 gram per hari atau seukuran dengan 1 sendok teh garam. Jadi, bahan makanan apa yang boleh dikonsumsi maupun yang harus dihindari pada anak dengan sindroma nefrotik. Untuk karbohidrat, jenis karbohidrat kompleks dianjurkan seperti sari gandum, kemudian sereal, oats itu boleh. Untuk karbohidrat seperti pastry, kue-kuean yang manis dan diawetkan dengan daging, ragi itu dihindari. Kemudian untuk protein hewani yaitu yang boleh dikonsumsi seperti ayam tanpa kulit, kemudian ikan seperti itu, dan terutama putih telur yang memiliki kandungan albumin sehingga dapat meningkatkan albumin di dalam darah. Kemudian untuk protein hewani yang harusnya dihindarin yaitu semua bahan makanan yang diawetkan seperti ham, kornet, kemudian daging asap, ikan asin, telur asin, seperti itu harus dihindari ya. Kemudian untuk sayuran segar seperti bayam, wortel, dan buncis itu boleh dikonsumsi. Namun untuk jenis sayuran yang diawetkan seperti sayuran dalam kaleng, sayur acar, dan asinan sayur. Untuk buah yang boleh dikonsumsi pada anak dengan sindroma nefrotik yaitu buah yang rendah kalium seperti anggur, apel hijau, jeruk. Dan untuk buah yang memiliki kandungan kalium tinggi harus dibatasi seperti pisang, alpukat, terus apalagi ya. Kemudian ada juga semangka, kurma. Nah, itu harus dihindari pada pasien dengan sindrom nefrotik pada anak. Demikian tadi bahan makanan yang boleh dimakan dan harusnya dihindari pada anak dengan sindroma nefrotik. Nah, untuk pemilihan menu pada pasien anak dengan sindroma nefrotik yaitu memberikan makanan yang menarik serta bervariasi. Karena pada anak dengan sindroma nefrotik terjadi penurunan nafsu makan sehingga ketika memberikan makanan yang bervariasi serta makanan yang dapat menarik anak untuk makan sehingga nafsu makan anak meningkat seperti itu. Seperti memberikan makanan dengan bentuk yang menarik dalam bentuk hewan seperti itu, nugget sayur dalam bentuk hewan-hewan, binatang seperti itu, anak akan tertarik untuk memakannya. Jadi, poin penting dari menerapkan diet tadi yaitu dapat mengurangi resiko komplikasi dari sindroma nefrotik serta memperlambat kerusakan pada ginjal. Dan keluhan yang dialami anak sudah dapat berkurang. Pada sindroma nefrotik pada anak ini membutuhkan peran orang tua yaitu membiasakan anak untuk tidak mengkonsumsi makanan yang rendah gizi, kemudian juga mengajarkan anak untuk terus minum air putih minimal 8 gelas per hari, kemudian juga membatasi anak untuk mengkonsumsi makanan cepat saji seperti itu. Kemudian juga terus melakukan aktivitas fisik seperti mengajak anak untuk berenang, bersepeda, dan jogging minimal 15 menit dalam sehari. Perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat ini akan berpengaruh pada metabolisme tubuh menjadi lebih normal. Nah, diharapkan adanya pengawasan orang tua mengenai asupan apa saja yang dimakan dan dikonsumsi pada anak setiap hari. Diharap bahan makanan yang sehat dan bergizi adalah upaya untuk mencegah dan melindungi anak kita dari terkena penyakit sindroma nefrotik.
Berikut edukasi gizi mengenai peraturan makan sindrom manipulatif pada anak. Sampai jumpa.